Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggifari dengan NIM 2310 91131310014 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan fungsi seksual. Reproduksi adalah salah satu fungsi dasar makhluk hidup untuk memastikan keberlangsungan spesies. Pada manusia, proses reproduksi melibatkan interaksi kompleks antara berbagai organ dan sistem, terutama sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Masing-masing sistem ini memiliki struktur dan fungsi yang spesifik, serta peran penting dalam proses pembuahan, perkembangan embrio, dan kelahiran. Selain itu, fungsi seksual juga memainkan peran penting dalam proses reproduksi dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Yang pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma, serta untuk mengeluarkan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita selama hubungan seksual atau hubungan biologis. Organ reproduksi pria dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, organ eksternal, dan yang kedua adalah organ internal. Pertama, organ eksternal. Organ eksternal meliputi yaitu penis. Penis adalah organ eksternal utama pada sistem reproduksi pria. Fungsi utamanya adalah untuk mengirimkan sperma ke saluran reproduksi wanita selama ejakulasi. Penis juga berfungsi sebagai organ eliminasi urin. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada akar, batang, dan glans atau kepala. Glans ditutupi oleh kulup atau preputium yang seringkali diangkat melalui prosedur sunat. Batang penis terdiri dari jaringan erektil yang disebut corpus cavernosum dan corpus spongiosum yang terisi darah selama ereksi. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi untuk melindungi serta mengatur suhu testis. Skrotum memiliki mekanisme untuk mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma di dalamnya. Ketika suhu lingkungan terlalu dingin, otot dartos di skrotum akan berkontraksi untuk mendekatkan testis ke tubuh. Sedangkan ketika suhu terlalu panas, otot ini akan rileks untuk menjauhkan testis dari tubuh. Yang kedua, ada organ internal. Organ internal meliputi testis. Testis adalah dua kelenjar yang terletak di dalam skrotum. Mereka berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, yaitu tempat di mana spermatogenesis yang memproduksi sperma terjadi. Sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus memproduksi hormon testosteron yang sangat penting untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pria dan proses spermatogenesis. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang melingkar yang terletak di atas testis dan berfungsi sebagai tempat pematangan serta penyimpanan sperma. Sperma yang baru diproduksi di testis belum matang sepenuhnya dan tidak dapat bergerak sama sekali. Selama beberapa hari, sperma akan matang di epididymis dan mampu bergerak serta membuahi sel telur. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ureta selama proses ejakulasi. Saat ejakulasi, sperma dipompa melalui vas deferens dengan kontraksi otot-otot dinding saluran ini. Yang keempat ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dekat kantong kemih. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan seminalis yang merupakan komponen utama dari air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa yang menyediakan energi bagi sperma, serta mengandung prostaglandin
yang membantu dalam proses ejakulasi dan pembuahan. Yang kelima adalah prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar tunggal yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian awal dari uretra. Prostat menghasilkan cairan yang bersifat alkalis yang berfungsi untuk melindungi sperma dari keasaman uretra dan saluran reproduksi wanita. Cairan prostat ini juga membantu dalam pergerakan sperma. Yang keenam, ada kelenjar bulboretral atau kelenjar Cooper. Kelenjar ini terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi yang bersifat alkalis. Cairan ini membersihkan uretra dari sisa-sisa urin yang bersifat asam sebelum sperma dikeluarkan. Selain itu, cairan ini juga ikut andil dalam melumasi uretra untuk memudahkan pergerakan sperma selama ejakulasi. Setelah kita membahas organ reproduksi pria, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari struktur yang memungkinkan terjadinya pembuahan, perkembangan embrio, dan kelahiran. Organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Mari kita bahas yang eksternal terlebih dahulu. Adapun organ eksternal dari reproduksi wanita, yang pertama ada vulva. Vulva adalah istilah kolektif untuk bagian luar reproduksi wanita. Ini termasuk labia mayora, labia minora, klitoris, dan lubang uretra. Labia mayora adalah lipatan kulit yang melindungi bagian internal dari organ reproduksi. Sementara labia minora adalah lipatan kulit yang lebih kecil yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Klitoris adalah organ erektil yang sensitif dan merupakan pusat dari kenikmatan seksual pada wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa labia mayora adalah lipatan kulit yang melindungi bagian internal, sedangkan labia minora adalah lipatan kulit yang lebih kecil yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kemudian yang kedua adalah lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk ke saluran vagina dan terletak di antara uretra dan anus. Bagian ini juga merupakan bagian dari vulva dan merupakan tempat keluarnya darah, menstruasi, serta jalan lahir saat melahirkan. Jadi lubang vagina ini memiliki kegunaan yang lumayan banyak dan saya rasa cukup banyak dalam organ reproduksi wanita, seperti yang disebutkan sebelumnya, tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya janin saat lahir, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas organ internal, maka kita akan juga membahas setelah kita membahas organ eksternal, maka kita akan membahas organ internal. Organ internal pada reproduksi wanita itu meliputi, pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim atau uterus. Selain sebagai saluran kelahiran, vagina juga berfungsi sebagai saluran untuk masuknya penis selama hubungan seksual dan sebagai saluran keluarnya darah menstruasi. Jadi selain untuk menghubungkan vulva dengan rahim dan juga sebagai saluran kelahiran, ternyata vagina itu juga tempat terjadinya pembuahan kasarannya. Namun aslinya pembuahan itu terjadi di tuba falopi. Jika salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Vagina memiliki dinding yang elastis dan dilapisi dengan selaput lendir yang menghasilkan cairan pelumas alami selama rangsangan seksual. Kemudian yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim adalah organ berongga yang terletak di dalam panggul. Fungsi utama rahim adalah untuk mendukung dan melindungi janin yang sedang berkembang selama kehamilan. Rahim itu memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama ada endometrium, lapisan dalam yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan tempat implantasi embrio. Jadi perlu diketahui bahwa endometrium merupakan tempat terjadinya implantasi embrio atau tempat pembuahan embrio. Ketika sperma diejakulasikan oleh penis, kemudian sperma akan bergerak menuju dinding vagina.
khususnya di endometrium. Dan di endometrium sendiri itu tempat terjadinya implantasi embrio sebelum embrio itu menuju bergerak lebih jauh ke dalam. Dan juga hormon yang mengatur penebalan pada dinding endometrium itu adalah estrogen. Yang kedua ada myometrium atau lapisan otot yang kuat yang berkontraksi selama persalinan. Dan yang ketiga ada perimetrium atau lapisan luar yang melindungi rahim. Organ ketiga ada cervix. Cervix adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix memiliki lubang kecil yang memungkinkan masuknya sperma dari vagina ke dalam rahim, serta keluarnya darah menstruasi dari rahim ke vagina. Selama persalinan, cervix melebar untuk memungkinkan keluarnya bayi. Keempat, ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsi utama tuba fallopi adalah untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium selama ovulasi dan mengangkutnya menuju rahim. Pembuahan biasanya terjadi di tuba fallopi, di mana sperma bertemu dengan sel telur. Dan yang kelima ada ovarium sendiri. Ovarium adalah dua kelenjar yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium itu memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan hormon wanita, seperti estrogen dan progesteron. Setiap bulan selama siklus menstruasi, satu dari dua ovarium melepaskan sel telur yang kemudian ditangkap oleh tuba fallopi untuk kemungkinan pembuahan. Oke, karena di sini kita membahas tentang agak menyinggung soal menstruasi, jadi perlu diketahui bahwa menstruasi itu tanda organ reproduksi wanita itu berfungsi dengan normal. Terus kapan sih menstruasi itu pertama kali muncul? Sebenarnya tidak ada patokan baku terkait kapan menstruasi muncul karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Namun normalnya dari berbagai artikel menyatakan bahwa pada umur 10 sampai 14 tahun itu merupakan masa-masa normal pubertas bagi wanita. Namun terkadang ada juga ditemukan suatu kasus di mana menstruasi terjadi pada umur 8 sampai 10 atau itu lebih cepat. Ada juga yang lebih terlambat di angka 15 sampai 17 tahun. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, contohnya seperti faktor lingkungan, apa yang dia makan, gimana kondisi psikis dia dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih menstruasi itu terjadi? Singkatnya, ketika estrogen, sebenarnya hormon yang berperan itu adalah estrogen dan progesteron. Jadi hormon estrogen itu dia memicu atau merangsang terjadinya penebalan pada dinding endometrium, sehingga ketika dinding endometrium terus menebal, terjadi proses ovulasi, namun tidak terjadi proses pembuahan oleh sperma. Otomatis kan untuk mencegah penebalan lebih lanjut, maka hormon progesteron itu akan turun. Dengan turunnya kadar hormon progesteron, maka akan mengirimkan sinyal menuju hipotalamus. Dan hipotalamus melalui hipofisis dan mengeluarkan kelenjar untuk ibaratnya kayak menginstruksikan terjadinya peleburan dinding endometrium agar menjaga fungsi ataupun mekanisme pembuahan itu berjalan dengan semestinya. Lantas, apakah ketika seseorang menstruasi lebih cepat ataupun lebih lambat itu mempengaruhi masa menopause atau tidak dapat dibuai? Sebenarnya perlu riset lebih jauh dan lebih dalam. Namun berdasarkan yang pernah saya baca, saya telaah dan saya dengar di berbagai sumber, itu menyatakan bahwa semakin cepat orang mengalami menstruasi, maka semakin cepat juga ia akan mengalami menopause. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang semakin lambat mengalami menstruasi, maka menopause itu juga semakin lambat dia akan alami.
Mengapa demikian? Karena jumlah sel telur dalam mekanisme reproduksi wanita itu sangat terbatas. Jadi anggap saja misalkan di kasus ketika suatu wanita itu dia terlambat mens, otomatis kan dia mencegah keluarnya sel telur, sehingga jumlah sel telur itu masih ada berbanding kebalik dengan wanita yang ketika dia mungkin karena faktor lain dia lebih cepat menstruasinya, maka semakin cepat juga habis ibaratnya sel telur itu. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi seksual. Fungsi seksual adalah bagian integral dari kesehatan reproduksi dan kesehatan umum secara keseluruhan. Fungsi seksual melibatkan serangkaian proses biologis dan psikologis yang sangat kompleks, bertujuan untuk mencapai kepuasan seksual, reproduksi, dan ketertarikan emosional. Fungsi seksual mencakup berbagai aspek, mulai dari rangsangan seksual, respon seksual, hingga ejakulasi pada pria dan orgasme pada wanita. Kita akan membahas dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Yang pertama, fungsi seksual pada pria. Tentu ada berbagai manfaat seksual pada pria. Yang pertama, ereksi. Ereksi terjadi ketika jaringan erektil di penis terisi darah sebagai respon terhadap rangsangan seksual. Ereksi dikontrol oleh sistem syaraf parasimpatis dan melibatkan pelepasan zat kimia seperti oksida nitrat yang menyebabkan pembuluh darah di penis melebar. Ereksi memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Kemudian yang kedua ada ejakulasi. Ejakulasi adalah proses di mana sperma dikeluarkan dari penis. Ejakulasi terdiri dari dua fase, emisi dan ejeksi. Emisi adalah fase di mana cairan, yaitu cairan semen, dipindahkan ke uretra dari vesicula seminalis, prostat, dan vas deferens. Ejeksi adalah fase di mana sperma dipaksa keluar dari uretra dengan kontraksi otot-otot di sekitar pangkal penis. Ejakulasi biasanya terjadi bersamaan dengan orgasme. Sebelumnya mungkin ini nice to know aja ya teman-teman semua, dan mohon izin dok jika salah mohon diluruskan. Jadi berdasarkan apa yang saya baca dan saya dengar juga, kenapa mohon maaf ini kita pakai bahasa normal bukan pakai bahasa anatomi agar mudah dimengerti juga. Mengapa ujung penis itu dia menyempit, ibaratnya kayak kecil gitu. Ternyata hal tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, maksudnya kayak tidak semena-mena ataupun tidak memiliki fungsi. Ternyata memiliki fungsi utama. Apa fungsinya? Tentu saat ejakulasi, untuk maksimalkan sperma itu masuk ke dalam ovarium, itu perlu saluran yang kecil atau sempit, sehingga ketika dia diejakulasikan maka dia akan menyemprot layaknya selang itu ibaratnya lubangnya besar, tapi kita sempitkan, jarak air keluar itu kan lebih jauh. Nah demikian juga dengan sperma, jadi membantu sperma itu agar lebih cepat menuju ovarium dan membuahi sel telur. Jadi seperti itu. Tentu mungkin kita berpikir kenapa kecil, kenapa nggak gede gitu. Oh ternyata ini fungsinya. Selain itu, selain untuk fungsi reproduksi, bisa juga manfaatnya untuk fungsi kemih. Kenapa? Saat kencing kan, bayangkan aja misalkan kita kencing, tapi air kencingnya itu kemana-mana, urinnya kemana-mana, kan agak susah. Oleh karena itu, kenapa Allah SWT ciptakan dia tuh bentuknya anatominya tuh bentuknya menyempit ke depan, karena untuk memudahkan proyektilisasi lah, ibaratnya satu arah langsung kena menuju tujuan. Itu sih. Kemudian yang ketiga ada orgasme. Orgasme pada pria adalah puncak dari rangsangan seksual yang ditandai oleh perasaan kenikmatan intens
dan kontraksi ritmis otot-otot di sekitar alat kelamin, panggul, dan anus. Orgasme biasanya terjadi bersama dengan ejakulasi, tetapi tidak selalu demikian. Orgasme disebabkan oleh pelepasan sejumlah besar neurotransmitter seperti dopamin dan oksitosin yang berperan dalam menciptakan perasaan euforia dan ikatan emosional. Jadi, secara sederhananya, ejakulasi itu pasti orgasme. Namun, orgasme belum tentu ejakulasi. Jadi, orgasme itu bisa dalam bentuk kenikmatan psikologis atau psikis, dan ejakulasi itu berbeda, case yang berbeda dengan orgasme. Kemudian yang 4, ada pemulihan atau resolusi. Setelah orgasme, tubuh wanita memasuki fase resolusi, di mana setelah ejakulasi dan orgasme, tubuh pria memasuki fase pemulihan yang disebut resolusi. Pada fase ini, penis kembali ke kondisi tidak ereksi dan tubuh perlahan-lahan kembali ke keadaan normal. Fase ini juga melibatkan periode refraktori, yaitu waktu di mana seseorang pria tidak dapat mencapai ereksi atau ejakulasi kembali untuk beberapa waktu. Yang kedua, kita bahas tentang fungsi seksual pada wanita. Yang pertama, ada rangsangan seksual. Rangsangan seksual pada wanita melibatkan respons fisiologis yang kompleks. Klitoris, vulva, dan vagina menjadi lebih sensitif selama rangsangan, dan aliran darah ke organ ini meningkat, menyebabkan pembekakan dan peningkatan lubrikasi. Proses ini mirip dengan ereksi pada pria dan dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis. Yang kedua, ada orgasme juga. Karena wanita dan pria juga pasti akan merasakan orgasme, nggak cuma cowok doang gitu. Orgasme pada wanita melibatkan kontraksi ritmis otot-otot di sekitar vagina, rahim, dan anus. Orgasme pada wanita dapat bervariasi dalam intensitas dan durasi, dan tidak selalu terkait dengan ejakulasi atau pembuahan. Orgasme disertai dengan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin yang menyebabkan perasaan kenikmatan dan relaksasi. Kemudian ada juga ejakulasi wanita. Beberapa wanita mengalami ejakulasi selama orgasme, di mana sejumlah kecil cairan dilepaskan dari kelenjar Sekne yang terletak di sekitar uretra, atau kelenjar Bartholin di sekitar pintu masuk vagina. Cairan ini berbeda dengan urin dan memiliki komposisi kimia yang berbeda. Meskipun fenomena ini tidak terjadi pada semua wanita dan seringkali menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Yang keempat, ada pemulihan atau resolusi. Jadi nggak cuman cowok doang yang punya fase pemulihan. Ternyata cewek juga memiliki fase pemulihan. Setelah orgasme, tubuh wanita setelah orgasme, tubuh wanita memasuki fase resolusi di mana organ genital kembali ke kondisi normal. Tidak seperti pria, wanita tidak memiliki periode refraktori yang signifikan yang memungkinkan mereka untuk mengalami beberapa orgasme dalam waktu yang relatif singkat. Selesai kita membahas tentang reproduksi wanita dan pria. Lanjut, kita membahas tentang interaksi antara fungsi seksual dan kesehatan reproduksi. Fungsi seksual dan kesehatan reproduksi saling berkaitan erat. Kesehatan organ reproduksi memainkan peran penting dalam fungsi seksual dan sebaliknya juga. Disfungsi seksual dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kondisi seperti disfungsi ereksi pada pria atau dispareunia atau nyeri saat perubahan seksual pada wanita dapat menghambat proses reproduksi dan mengurangi kualitas hidup. Di sini mungkin akan saya sampaikan beberapa ibaratnya penyakit ya terkait materi yang kita bahas, terutama dalam fungsi seksual dan kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada kesehatan seksual dan penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual dapat merusak organ reproduksi baik pada pria maupun wanita, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk bereproduksi. Infeksi seperti chlamydia dan gonorea dapat menyebabkan infertilitas jika tidak diobati. Selain itu, infeksi HIV dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan dan beresiko tinggi pada kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedua, peran hormon dalam fungsi seksual.
Hormon seperti testosteron pada pria dan estrogen serta progesteron pada wanita, mereka memainkan peran penting dalam mengatur fungsi seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidaksiimbangan hormon dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk libido rendah, disfungsi ereksi, ketidakteraturan menstruasi, dan infertilitas. Yang ketiga, ada faktor psikologi dan fungsi seksual. Faktor psikologi seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat mempengaruhi fungsi seksual dan kesehatan reproduksi. Psikoterapi dan konseling sering kali diperlukan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan disfungsi seksual dan meningkatkan kualitas hidup seksual. Jadi sebenarnya kelainan ataupun penyakit seksual itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor eksternal, namun juga bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun dari individu sendiri. Gimana ketika dia stres, dia tidak mengatur pola makan, ataupun hal-hal yang bisa mengganggu mekanisme tubuh, khususnya mekanisme reproduksi maupun pria ataupun wanita. Kemudian juga ada gaya hidup dan kesehatan seksual. Gaya hidup sehat termasuk diet seimbang, olahraga teratur, dan menghindari penggunaan zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba sangat penting untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan disfungsi seksual dan masalah reproduksi. Nah, jadi kan kita sudah membahas tadi panjang lebar terkait bagaimana anatomi reproduksi pada organ wanita maupun pria, dan juga disfungsinya, dan juga bagaimana seksualitas itu kita bahas. Nah, tentu tidak semua kalangan itu bisa menerima dengan lapang. Oleh karena itu kita harus dan memiliki terkait pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Pendidikan seksual yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Jadi sebenarnya hal yang terpenting itu adalah membangun kesadaran, karena dengan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran, tendensi itu cenderung lama dan terus teraplikasikan sepanjang hidup pelaku. Oleh karena itu sebisa mungkin dengan cara sehalus mungkin, sekomprehensif mungkin, kita membangkitkan semangat ataupun keinginan, berarti kepedulian masyarakat terhadap kesehatan reproduksi mereka, demi mencegah segala bentuk penyakit yang mungkin akan menyerang mereka juga gitu. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang anatomi, organ reproduksi, siklus menstruasi, metode kontrasepsi, dan cara mencegah PMS. Pendidikan seksual juga harus mendorong komunikasi yang terbuka antara pasangan mengenai kebutuhan dan keinginan seksual, serta pentingnya saling menghormati dalam hubungan seksual. Misalkan nih, ada metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi dengan memungkinkan individu dan pasangan untuk mengatur kapan dan apakah mereka ingin memiliki anak. Nah, jadi dengan metode kontrasepsi ini kita bisa mengatur bagaimana kita ke depannya dalam konteks rumah tangga. Jadi, namun perlu teman-teman tahu, ternyata metode kontrasepsi itu banyak jenisnya. Misalkan ada pil KB, ada kondom, ada implan, ada IUD, dan sterilisasi. Dan setiap cara dan metode itu juga memiliki plus minusnya masing-masing. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman atau kebutuhan dari si individu yang ingin menggunakan metode ini. Nah, memahami berbagai metode dan cara penggunaannya sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko PMS atau PMS itu pokoknya terkait tentang penyakit seksual. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pemeriksaan rutin dan tes kesehatan reproduksi seperti pap smear atau untuk wanita dan pemeriksaan prostat untuk pria sangat penting
untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi seksual dan reproduksi. Pemeriksaan ini juga membantu dalam mendiagnosis kondisi seperti kanker serviks, kanker prostat, dan penyakit menular seksual lainnya. Nah, setelah saya berbicara panjang lebar terkait materi yang saya bawakan pada hari ini, tentu tidak lengkap rasanya jika kita menyimpulkan apa sih intisari dan benang merah dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah organ reproduksi pria dan wanita memiliki peran yang sangat penting dalam proses reproduksi dan fungsi seksual. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, dan interaksi antara fungsi seksual dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan secara keseluruhan. Melalui pendidikan seksual yang baik, perawatan kesehatan yang tepat, dan gaya hidup yang sehat, individu dapat memastikan bahwa mereka mampu menjaga fungsi seksual dan reproduksi yang optimal sepanjang hidup mereka. Penggunaan metode kontrasepsi yang tepat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin juga merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Semua ini tidak hanya mendukung fungsi reproduksi, tapi juga meningkatkan kualitas kehidupan seksual dan kesejahteraan emosional. Demikian akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Saya Dimas Gifari pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.